Halo semuanya, kembali lagi bersama Mulai dari channel 11 Hardware. Kali ini kita kedatangan produk Armageddon, yaitu Armageddon Hornet 3. Sebuah TWS gaming dengan daya tahan baterai 15 jam. 5 jam dari TWS-nya dan 10 jam dari casing-nya. Selain itu, dia ini punya mode low latency gaming. Gimana impresi kami terhadap produk ini? Kita langsung aja ya. Armageddon sendiri adalah brand gaming yang cukup dikenal di kalangan PC gamers. Produk dari Armageddon ini cukup digemari oleh para pengguna PC dikarenakan harganya yang cukup bersahabat. Kini, Armageddon sudah mulai merambah ke produk audio, mulai dari headset, speaker Bluetooth, hingga kini ke earphone yang sebenarnya sudah mulai memasuki kategori mobile gaming. TWS Hornet 3 ini dibanderol di kisaran harga Rp350.000. Namun, ketika video ini dibuat, sedang ada promo dari official store-nya menjadi Rp250.000. Dengan harga semenarik itu, TWS Hornet 3 ini tetap dibekali dengan fitur-fitur yang nggak sembarangan. Yap, TWS ini memiliki fitur low latency. Fitur ini dapat meminimalisir delay suara yang terjadi ketika bermain game. Namun, sebelum itu mari kita lihat dulu paket penjualannya. Dengan harga promo di Rp250.000, kita mendapatkan box TWS yang berwarna kuning, docking standar TWS berwarna hitam, lalu ada panduan manual, kartu garansi, dan kabel chargingnya. Charging dock atau charging box-nya ini adalah tempat kita menyimpan unit TWS-nya. Jika kita taruh TWS-nya di sini, maka TWS-nya ini akan otomatis terisi baterainya. Terdapat 4 titik indikator baterai di sini, atau dockingnya ini mampu menampung hingga 600 mAh. Armageddon mengklaim bahwa waktu pengisian baterai pada dockingnya ini memakan waktu hanya 2 jam saja, sedangkan untuk unit TWS-nya sendiri hanya butuh 1 jam pengisian baterai. Di dalam dockingnya ini dilengkapi magnet, sehingga unit TWS dapat dengan mudah terpasang dan tidak mudah terlepas ketika dockingnya ini dalam posisi terbalik. Next, kita beralih ke unit TWS-nya. Pada bagian housingnya terdapat logo Armageddon yang bisa menyala. Logo Armageddon-nya ini berbentuk burung dan cukup oke juga untuk menjadi pusat perhatian. Kesannya gaming banget aja gitu. Terdapat petunjuk left or right yang cukup jelas yang dapat memudahkan kita sebelum menggunakannya. Logo Armageddon yang menyala ini punya sensor sentuh yang digunakan untuk mengoperasikan TWS ini. Teman-teman mesti membaca panduan manualnya terlebih dahulu dan menghafalnya supaya tidak bingung ketika menggunakannya. Untuk mengaktifkan mode gaming, kita perlu menyentuh logonya sebanyak 4 kali sampai terdengar suara nguk-nguk. Oh iya, ketika memasuki mode gaming, karakteristik suaranya ini agak sedikit berubah dibandingkan mode normalnya. Mode gamingnya ini kami cukup kagum. Delay yang terjadi benar-benar terminimalisir. Delay untuk TWS dengan konektivitas Bluetooth umumnya memang sering terjadi. Berbeda dengan earphone jenis lain yang menggunakan kabel yang memiliki latensi sangat rendah. Armageddon di sini menurut kami cukup berani memberikan fitur low latency untuk sebuah TWS di harga 300 ribuan. Bahkan, kami sempat mengujinya di game PUBG Steam di PC. Delay yang kami rasakan dapat reduksi cukup signifikan jika kita bandingkan dengan mode normalnya. Sayang sekali, karakteristik suara pada mode gamingnya ini belum cukup oke untuk game kompetitif yang sangat bergantung dengan suara step lawan. Di game PUBG Steam dan PUBG Mobile, kami memang bisa mendengar step lawan dengan baik. Namun, hanya jika di tempat yang sepi saja. Di tempat yang ramai, suara step akan tertutupi dengan suara-suara lain, seperti tembakan senjata tim lain ataupun pesawat yang lewat. Tapi, untuk game lain yang tidak terlalu mengandalkan step lawan, TWS ini menurut kami masih bisa diandalkan. Untuk daya tahan baterainya juga cukup baik. Secara total, pengguna dapat memiliki 32 jam playing time, di mana 8 jam dari unit TWS-nya dan 24 jam dari dockingnya. Berikut adalah impresi dari kami pribadi mengenai karakteristik suara dari TWS ini. Namun, apa yang kami sampaikan ini sifatnya sangatlah subjektif, yang mungkin saja berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke impresi kami terhadap TWS ini. Kalau dari musik, dia ini kita mulai dari bass ya. Bassnya ini agak boomy, tapi nggak boomy banget lah.
nggak kayak Mas Bumi ya. Nggak, dia ini nggak bumi banget, tapi ke arah bumi, nggak bulat banget, tapi cukup bulat, tapi agak roll off, jadi agak bumi banget. Terutama kalau kita dengerin lagu-lagu EDM ya. Nah, karena dia agak arah bumi tadi, dia kadang agak sedikit menutupi yang mid dan high-nya. Vokalnya agak light back, lalu instrumennya agak sedikit maju, karakteristiknya lebih ke arah madi, detailnya sendiri terdengar, tapi kadang tadi kalau agak bassnya gede-gede banget ya, lagu EDM terutama, lalu ada instrumen masuk, nah detailnya tuh suka agak ketutupi, instrumen tadi itu agak tertutupi. Lalu dia ini separasinya antar instrumen udah cukup lah ya. Stage-nya sempit, khas IM lah ya. Tapi kalau ada suara misalkan instrumen dari kanan, kiri itu agak kita bisa membayangkan, oh ada di kanan nih. Ada di kanan, ada di kiri gitu. Begitu juga kalau kita lagi main game, suara peluru tuh kedengeran tuh. Oh ini dari kanan nih, kalau kita ngadep ke sana kedengeran pelurunya lewat. Nah, ngomong-ngomong soal game nih, saya coba di PUBG Mobile ya. Waktu saya coba di mode low latency gamenya, lumayan. Menurut saya sih pribadi yang mainnya kadang-kadang itu cukup lumayan. Suaranya cukup terreproduksi dengan baik. Suara peluru tuh kita bisa mendengar tuh berasal dari mana. Yang jauh tuh kedengeran. Wih, dari kanan ke kiri gitu kedengeran. Tapi kalau suara langkah makin deket ke kita tuh makin agak ketutupi dia. Ya tadi karakteristik detail dan separasinya tuh suka agak offset lah. Suka offside, dia antar mid, high, bassnya tuh suka agak lewat-lewatan. Terus tadi antar separasinya juga agak-agak sempit. Terutama kalau lagi musuhnya mendekat, suara langkah kaki tuh kalau ada banyak ya, itu suka agak bingung kadang-kadang. Ini dari mana nih? Tapi untuk kisaran harga 350 ribuan, TWS ini udah cukup banget lah. TWS ini juga terdapat mic yang bisa berguna untuk berkomunikasi dengan anggota tim. Namun, untuk kualitas suara mic-nya, kita sendiri tidak bisa berharap banyak. Oke, teman-teman, ini adalah kualitas suara dari mic-nya, mic dari TWS Armageddon Hornet 3. Gimana teman-teman kualitas suaranya? Bagus atau enggak, jernih atau enggak kedengeran di telinga kalian? Oke, kalau ini adalah kualitas suaranya Asus ROG Go Core ya, headset yang 1,1 jutaan. Gimana teman-teman bedanya sama yang tadi yang TWS Armageddon? Suaranya bagus atau enggak? Bedanya kayak gimana? Tes. Untuk kekurangannya, kami rasa kita tidak bisa berharap banyak untuk TWS model begini di harga 300 ribuan. Mode gaming low latensinya ini udah cukup oke di harga segini. Walau karakteristik suara mode gamingnya kami rasa kurang cocok untuk game FPS kompetitif serius. Masalah durability juga kami belum bisa menilainya. Namun, untungnya Armageddon memiliki service center yang cukup banyak tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Tapi, sekali lagi, di harga 300 ribuan, TWS Hornet 3 ini cukup menarik. Desainnya yang gaming banget, punya total playback time di 32 jam, dan TWS ini juga sudah memiliki fitur-fitur secara basic sebagai sebuah perangkat TWS pada umumnya. Demikian video singkat kita mengenai TWS Armageddon Hornet 3 ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Dah!